Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Agustus dari tanggal 1 sampai 15 Agustus. Jadi bisa disebut pembacaan ini untuk Cancer season karena sekarang kalau secara Vedic atau astrologi Vedic yaitu matahari atau sun sekarang ada di zodiak Cancer. Oke, jadi sedikit berbeda sama astrologi Western yang kita ketahui. Oke, dan aku lebih cenderung suka ngikutin astrologi Vedic. Oke, jadi ini pembacaan untuk Cancer season ya. Dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini. Jadi ini pembacaan yang general, jadi bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate, tolong jangan dipaksa. Berarti memang bukan energi kamu. Oke. Lalu bisa ngarah kemana aja energinya, energi kamu. Itu bisa keuangan, karir, percintaan, ya, atau kehidupan kamu secara menyeluruh. Karena aku nggak memilih dari awal untuk baca apa, ya. Dan kalau nggak sesuai, jangan dipaksa, ya. Berarti memang bukan untuk kamu. Gemini awal Agustus kita sebutnya ya. Karena aku bacanya masih di Juli, bisa aja udah terasa di Juli ini ya. Gemini. Ada Vesta atau home, yourself. Sorry, mataku tiba-tiba kabur. Your household situation is improving either through a move or healthy change in occupants. Okay. Dan ada Kali, ending and beginnings. The old must be released and so that the new can enter. Dan di pada map titiknya ada Bas, independent. Your independent is a foundation for your strength and success. So aku ngelihat ini memang lebih ke diri kamu sendiri. Aku ngelihat di dalam inner self-nya kamu, ya. Entah inner self-nya kamu atau orang yang sedang berhubungan dengan kamu. Remember energinya ya, bisa terbalik. Dan aku ngelihat memang bakal ada sesuatu atau memang udah terjadi sesuatu yang cukup signifikan, di mana sesuatu yang secara nggak sadar banyak merubah kamu. Tapi secara general semuanya juga kita banyak berubah karena memang dari pandemi ini semuanya mempunyai kebiasaan baru, ya, pola hidup baru, cara pandang yang cukup baru, ya. Kita lihat lagi oracle-nya. Ada adjacent possibilities, ada victory, lalu ada woman holding a heart. Aku ngelihat kamu di dalam kamu itu memang terjadi sesuatu, dalam artian kamu ingin mengakhiri sesuatu secara, kalau hal ini udah kamu akhiri, aku lihat secara luarnya, secara apa ya, your other world, other body. Maksud aku seperti kamu udah pergi dari, atau kamu udah moving on dari pekerjaan lama kamu, atau moving on dari hubungan kamu sebelumnya. Secara luar, dari luar itu memang udah, tapi sebenarnya di dalamnya belum, ya. Kau masih mengharapkan seseorang, ya, dan kau masih menahan perasaan terhadap seseorang. Oke, jadi di dalam kamu tuh masih ada konflik seperti yang aku bilang tadi. Kamu ingin mengakhiri sesuatu hal, tapi kamu cukup takut jika memang gak ada sesuatu yang baru untuk kamu. Lalu kamu takut juga saat kamu akhiri,
ternyata yang kamu akhiri itu adalah sesuatu yang memang untuk kamu. Jadi konflik itu yang buat kamu cukup, aku bisa bilang bingung ya. Si main energinya walking away. So aku bisa bilang ini energi seseorang yang memang ingin sekali pergi, ingin sekali benar-benar meninggalkan tanpa ada jejak, istilahnya kayak gitu, tanpa ada keinginan untuk berharap lagi, inginnya seperti itu ya. Tapi dalam hatinya sebenarnya berharap banget, entah ingin bisa kembali ke pekerjaan lama atau memang entah bisa untuk mendapatkan apa yang pernah kamu dapatkan di masa lalu. So kita lihat tarotnya. Kita klarifikasi satu-satu. Ada the mother, oke. Lalu integrity dan king of water. Jadi gini, kamu itu kenapa sih berusaha banget kelihatan independen, berusaha banget untuk kelihatan mengakhiri semua dari luar, karena kamu ada rasa ingin menunjukkan ke orang-orang sekitar, keluarga kamu atau siapapun, kalau memang kamu udah moving on dari apapun yang terjadi, entah dari gagalnya hubungan, gagalnya kerjaan kamu ingin terlihat, gue nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, biar aja apa sih yang udah terjadi, gue biasa aja, ada energi gitu. Tapi di dalam hati kamu terlebih dalam, sebenarnya kamu belum menerima apapun itu. Oke, bentar ya. Kita klarifikasi kalinya, ending and beginnings. Ada di hero, three of three of wands atau three of sword ya, nine of wands, king of earth, five of wands, dan the scribe. So di situ kali diklarifikasi oleh ada queen sih di hero, lalu ada three of sword, lalu ada nine of wands. So aku ngelihat di sini adalah three of pentacles itu. Aku ngelihat memang saat ini kamu mencoba banget untuk yang namanya terlihat mengambil pelajaran dari hubungan kemarin ya, apapun relasi kerjaan kamu yang gagal kemarin ya, itu kamu coba banget ngambil. Kalau kamu dengar suara renovasi, kan rumah aku lagi direnovasi, oke. Kamu ingin terlihat kamu memang ngambil keputusan yang terbaik untuk hidup kamu. Kamu ingin ada rasa memang ingin showing off di sini, aku bisa bilang ya. Dan justru itu membuat kamu jadinya terbebani sendiri. Kamu nggak tahu harus gimana ya, nggak ngerti, jadinya bingung. Karena di luarnya kamu terlihat kamu nyaman dengan apa yang terlihat di luar, tapi di dalam sebenarnya enggak. Lalu ada the scribe, ada five of wands. So di dalam kamu tuh ada konflik, kamu seperti berantem sama diri kamu sendiri. Gue harus moving on, gue udah nggak bisa lagi menunggu atau berharap dengan apa yang udah terjadi masa lalu. Tapi hati kamu ngerasa
enggak gitu, kayak kamu ngerasa hati kamu yang kayak bilang enggak, gue nggak bisa, gue masih stay dan gue masih pengen bersama orang ini, atau masih menunggu apa yang udah pernah terjadi di masa lalu. Jadi kamu ngerasanya tetap ingin stay, istilahnya kayak gitu. Lalu kita lihat lagi. Aku dapat banget energinya di sini, bingung ya. Energi orang yang bingung, cukup bingung. Tapi kalau gini loh, di dalamnya bingung ya, tapi di luarnya enggak. Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari ya, entah hal yang istilahnya nggak memerlukan keputusan besar itu bisa. Tapi kalau udah hal yang kayak gini, salah hati, itu agak sulit ya. Ini sebenarnya orang yang ada trauma ini. Six of Swords, wow. Ace of Pentacles, dan The Maiden. Iya, aku ngerasa ini ada energi kamu seperti dipermainkan, atau memang kamu yang mempermainkan seseorang, dan akhirnya kamu mulai merasa memang ternyata dari semua hal ini yang paling dipermainkan itu adalah diri kamu sendiri oleh perasaan kamu sendiri. Ada rasa kayak gitu, walaupun kamu masih nggak nerima ya, di sini aku ngelihat, tapi itu yang aku rasain. Kita lihat holding a heart-nya. The Father, Two of Cups, Two of Cups, dan Five of Cups. So, ya ini energi seseorang yang di dalamnya memang stuck, masih belum begitu bisa moving on. Pengen banget sebenarnya orang ini ya, tapi di dalamnya kayak ada masih secerca harapan untuk bersama. Terus kalau kamu bertanya, ya apa salahnya sih kalau kita membuka kesempatan? Of course nggak ada yang salah akan hal itu, but dengan adanya secerca harapan itu sebenarnya kamu udah berekspektasi dan kamu udah menempatkan diri kamu ya di suatu hal yang nggak jelas, nggak pasti. Jadi kalau kamu sakit dan kecewa, seharusnya kamu sadar kalau itu adalah risikonya. Dan gak semua harapan baik terjadi, apalagi harapan yang buruk. Dan di pada mob deck ada faith, di sini jelas banget untuk mengajarkan kamu iman ya. Aku ngerasainnya itu. Jadi kamu di sini pengen ada moving on, tapi kamu pengen dapat kejelasan gitu, maksudnya ke depannya nanti apa gitu, bersama siapa, dan apakah bersama dia lagi apa enggak ya, ataupun gimana nanti nasib kerjaan karir aku itu gimana. Jadi kamu pengen ngelihat itu semua dengan jelas dari sekarang sebenarnya gitu. Dan itu ya nggak bisa, karena sesuatu hal nggak akan benar-benar jelas kalau belum terjadi ya. Dan kita manusia biasa ya nggak akan tahu kapan benar-benar terjadinya. Mungkin kita tahu bisa sekitar prediksinya ya, paling sekitar kapan terjadinya, tapi untuk jelasnya waktu tepatnya nggak ada yang tahu. Kita lihat lagi klarifikasinya. High Priestess, oke, spiritual path, Eight of Wands, Death, oke, jelas banget ya. Knight of Cups. So aku bisa bilang ya memang kamu pengen banget dapat kejelasan masih, so that's why kenapa kamu masih gini. Kamu kalau ngerasanya kamu dengan dia itu belum selesai ya, jadi kamu pengen misalnya diberi kesempatan lagi untuk bicara, lalu selesaikan itu semua.
Dan aku bisa bilang bukan begitu caranya. Maksudnya adalah terkadang apa yang kita rasakan belum selesai itu bukan nggak selesai hubungannya, tapi perasaan kita yang belum selesai. Jadi bukan urusan dia dan kita, urusan kamu dengan dia, tapi urusan kamu dengan diri kamu sendiri. So aku bisa bilang ini sebenarnya adalah proses untuk kamu bicara dengan diri kamu sendiri, ya, meditasi, kontemplasi, oke? Karena aku ngelihat di sini adalah transformasi yang cukup besar sebenarnya, tapi kamu coba untuk tahan dan coba untuk menolaknya. See, Three of Wands. Dan dari kejauhan dan sedikit kesempatan yang ada, aku ngeliat kau masih memperhatikan dari jauh dia, ya, terutama aku ngeliat, atau kamu masih memperhatikan, ya, kamu masih memperhatikan dia masih memperhatikan kamu, sorry. Dan itu sebenarnya hanya membuat kesakitan untuk kamu. Seperti yang aku bilang, kamu sendiri menempatkan diri kamu di situ. Ini jelas banget hubungannya udah nggak bersama, nggak ada intensitas komunikasi dan nggak ada intimasi di sini. So, dan ini bisa aja energi seseorang yang justru yang ditinggalkan, bukan orang yang meninggalkan. Aku dapatin. Mungkin kamu tanya, ya, terus dianya sekarang gimana sama kamu? Seven of Pentacles, the Star, oke. Chariot, wow. Sama-sama ada major arcananya 2, ya. Dan aku bisa bilang orang ini benar-benar fokus dengan diri dia sendiri, ya, fokus dengan keadaan hati dia sendiri, dan orang yang memulai hidup baru di sini, ya. Dia benar-benar coba meninggalkan apa yang udah di belakang. Aku ngeliat dia lebih jauh langkahnya daripada kamu. Lalu ada The Star. So aku bisa bilang memang saat ini masa gelap, masa malam untuk kalian berdua, dimana dalam artian kamu hanya bisa kamu hanya bisa melihat bintang saat malam. Saat siang ada nggak sih bintang? Ya ada, cuman nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena terhalangi oleh sinarnya matahari. So terkadang kamu perlu sesuatu yang gelap, sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan, agar kamu tahu di mana sih bintang itu berada, dan di mana sih bintang itu bercahaya, gimana cahayanya bintang itu secerang apa. Jadi apapun yang terjadi, aku ngeliat memang harus terjadi. So kita lihat pesan semesta untuk kamu. Don't believe everything shitty thought you have. Lalu the thought can be sneaky, lying, and bastard. Sih, seperti yang aku bilang tadi. Ada konflik kan di dalam hati kamu tadi. Jadi di sini aku bisa bilang mungkin kamu masih ngerasa orang ini masih mengingat kamu, masih peduli sama kamu, dan kamu ngerasa orang ini masih sayang dan masih cinta sama kamu. Dan terkadang yang menyatakan cinta itu bukan dia, tapi pikiran kamu. Dan kamu gak bisa selalu percaya tentang apapun yang pikiran kamu berharap kamu percayai. Kenapa?
Pikiran itu bisa membohongi, pemikiran itu bisa menipu. Lalu ada don't force it, allow that shit to come to you. So apapun yang memang untuk kamu memang untuk kamu. So jangan terlalu memaksa. Aku ngedapat ini energi seorang yang memang sering banget memaksakan sesuatu, ya. So I think that's all. I hope you can enjoy this video. Jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Oke, doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Bye.